Ternyata sangat, sebenarnya kalau dibahas-bahas ya banyak berarti kayak luas gitu. Banyak banget gitu kan, dari gender gitu kan. Statement buruk dari salah satu, bukan salah satu, semua gender gitu kan. Apalagi sekarang setelah masa pandemi ini kan banyak nih jenis-jenis gender. Beneran kayak itu sih sebenarnya ngarah ke LGBT ya, tapi kayak sekarang misalkan kayak non binari gitu kayak tidak bisa nggak diidentifikasi nih dia gendernya apa gitu kan, terus gitu feminim gitu. Non binary ya tadi. Yeah. Non binary itu tadi sebenarnya respon dari apa ya dia? Respon dari struktur ideal yang coba diciptakan masyarakat. Gitu loh. Mereka itu meresponnya dengan cara apa? Dengan cara menciptakan kelompok baru. Masyarakat kan pengennya kalau laki-laki kayak gini, perempuan kayak gini, ya kan? Ada pergolakan batin nih, kemudian dia memunculkan satu kelompok baru. Jadi kayak tidak mengidentifikasi dari salah satu dari mereka gitu. Ya, dan itu kita tidak bisa menyebutnya sebagai jenis kelamin karena kita tahu jenis kelamin itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Soalnya kan kita nggak mungkin di KTP ada gender. Iya, karena apa ya dia? Kayak di awal tadi saya bilang bahwa jenis kelamin itu kaitannya dengan fungsi biologis, anatomi tubuh. Kalau anatomi tubuh mungkin di era teknologi seperti saat ini bisa itu diakalin. Bisa. Operasi, alat kelamin dan lain sebagainya. Tapi fungsi reproduksinya nggak bisa itu dia. Itu dia. Makanya jenis kelamin itu hanya akan ada dua, laki-laki dan perempuan. Itu. Sempat kan itu viral di UNM di Makassar. Universitas Makassar. Yang ada mahasiswa baru tuh di KTP cewek jadi dia tuh maju ke depan atau waktu itu dipanggil, kamu laki-laki atau perempuan? Saya tidak keduanya. Saya tidak keduanya, Pak. Nggak ada. Kita hanya menerima mahasiswa laki-laki atau mahasiswa perempuan. Orang saya nggak keduanya. Ya itu salah satu salah satu tantangan globalisasi ya, di mana ada banyak ideologi baru, ada banyak pandangan-pandangan baru. Itu kalau kita nggak pinter-pinter ngefilter ya udah kayak gitu tuh bakal jadinya masuk mentah-mentah aja gitu. Kayak si Coki jadi agnostik. Coki tuh agnostik dan ateis. Dia kalau nggak pinter globalisasi kan informasinya luar biasa. Kalau dia nggak pinter ngefilter ya jadinya kayak itu. Sorry Bang Coki. Ini bahaya kalau sampai ke publish nih. Agak disensor dikit gitu, cut. Gitu. Jadi kayak ini emang merambatnya kemana-mana gitu, kena semua aspek nih gitu. Iya, apa ya dia? Ya akibat konstruksi gender ini kan terkadang memang perempuan itu mengalami dilema. Iya. Apakah dia itu mau ke ranah publik atau ke ranah domestik? Iya kan? Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kan marak perjuangan kesetaraan pendidikan, bahkan itu dari era Kartini kan. Kesetaraan akses pendidikan. Kemudian dari mana perempuan itu mengembangkan potensi dirinya kalau bukan dari bekerja? Juga bisa sih. Meranah atau merambah ranah publik. Ya kan? Sementara di sisi lain dia itu juga dibebani masyarakat dengan tanggung jawab domestik. Nah, inilah kemudian kenapa perempuan yang bekerja di ranah publik itu harus mengalahkan salah satu pihak. Kalau dia itu memilih untuk cenderung ke ranah publiknya, dia harus rela untuk tidak terlalu fokus di ranah domestiknya. Misalnya menyewa pembantu atau
nitipin anak. nitipin anaknya Hmm. atau misalnya untuk kebutuhan makan anak-anaknya dia langganan catering dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk perempuan yang memilih ranah domestiknya, lebih cenderung ke ranah domestiknya, maka dia harus rela ranah publiknya ini tidak terlalu, ibaratnya tuh bukan di karir yang oke. Misalnya udah cuma bekerja aja. Ya udah kayak cuman nyari kerjaan sampingan gitu kan. Dan ini dilema ini terus terjadi Sekarang. sampai sekarang. Yang katanya sekarang teknologi udah maju segala macam tuh. Padahal sama aja, masih aja ada yang kayak ketinggalan gitu. Apalagi pas pandemi kemarin, WFH kemarin, tingkat stres perempuan pekerja dan laki-laki pekerja itu lebih gede perempuan pekerja. Iya, soalnya Karena di saat bersamaan dia itu harus menghandle 2 pekerjaan secara langsung. Gitu. apalagi kayak ngurus ekonomi juga kan waktu pandemi. Iya. Ekonomi turun drastis gitu. Naiknya harga-harga bawang gitu-gitu. Gimana sih? Nggak bisa ngurus dapur. Iya, ini kan. anaknya gimana? Kamu mainan laptop terus, lebih milih kerjaan daripada ngurusin anak dan lain sebagainya kayak gitu. Dan Makanya- berujung perceraian. Oh, itu mungkin jalannya banyak ya. Makanya apa ya? Perempuan itu akan selalu mengalami dilema antara publik dan domestik. Karena pelabelan yang diberikan Mau oleh jalin kedua-duanya juga gak bisa gitu kan. akan sangat susah. Sulit. Bukan tidak bisa mungkin deh, tapi akan sangat susah. Saya punya 2 kasus perempuan publik ya. Satu tante saya itu bekerja di Lemigas Jakarta, lembaga minyak dan gas. Oh. Oke. Yang satu bule saya itu beliau itu sebagai guru matematika. Tante saya yang di Jakarta ini adalah wanita karir. Wow. Beliau ini adalah bendahara Lemigas. Wow. Oke. Ya, ibaratnya dia tuh udah posisinya udah gede gitu Udah lah. tinggi ya. Dia memilih ranah publiknya yang oke. Ketimbang ketimbang sih. Bukan memilih ya. Jalannya dia itu ranah publiknya yang oke. Dan konsekuensi dari ini dia itu harus mengalahkan ranah domestiknya. Jadi dia itu harus menyewa pembantu. Seperti tadi saya bilang, setiap wanita publik akan memerlukan wanita domestik lainnya. Ya, dia menyewa pembantu. Terus untuk makan dia catering. Untuk anak-anaknya tuh dia catering. Tapi hebatnya dia ini, tante saya ini selalu menyempatkan waktu untuk sarapan bersama seluruh keluarga. Buat mengikat. Biar tali kekeluargaannya nggak lepas-lepas banget. Dan kasus yang lain itu adalah bule saya yang ada di Solo. Dia itu guru matematika. Beliau lebih memilih untuk fokus ke ranah domestiknya. Bagaimana beliau itu menyiapkan makan untuk anak-anaknya, bagaimana beliau itu memenuhi standar istri yang baik gitu kan, nyiapin sarapan suami, nyiapin baju suami dan lain sebagainya gitu. Dia harus rela bahwa ranah publiknya itu tidak, atau karirnya itu tidak terlalu oke. Ya udah sejalannya aja gitu loh. Ya udah jalani aja dulu padahal. Gitu loh. Tapi apakah kedua wanita ini dianggap sebagai ibu atau wanita yang gagal? Enggak. Kan enggak. Karena kita udah ngelahirin. Karena kita tenggelam aja dari apa ya, Dek ya? Dari idealisme atau standar-standar yang diberikan oleh masyarakat. Gitu loh. Dan kapan kita bisa lepas? Itu nggak tahu. Itu butuh waktu yang lama, butuh pemikiran yang lama, butuh proses belajar yang perlu lama. banyak juga yang public yang ngomong nih kalau misalnya ini nggak boleh tuh gini gitu. Jadi emang harus banyak yang ngomong gitu biar kayak dari mulut ke mulut gitu secara lisan gitu. Jadi
nggak sebenarnya, apalagi Indonesia kan kayak budaya bacanya masih rendah ya, jadi kayak harus dari mulut ke mulut gitu jadinya. Iya. Ya saya suka istilahmu. Jadi yang rendah itu terkadang bukan literasi kita, Iya. tapi budaya baca kita memang masih rendah. Kan literasi itu banyak ya. Termasuk dengerin gosip tuh juga literasi. Jadi kalau selama ini literasi itu cuma identik dengan membaca, saya kurang setuju. Soalnya literasi itu banyak. Mungkin nanti teman-teman dengerin podcast ini itu termasuk literasi. Iya. Atau mungkin dari bapak ibu gurunya Dayu sering nyuruh Dayu keluar ke kelas, mengamati kondisi sekitar, itu juga literasi. Jadi ya kalau misalnya kita fokus ke mau ngomongin satu pandangan terus cuman nulis di internet artikel buku atau something, itu kan kayak ya budaya baca kan emang udah rendah. Masa iya kita kayak, apalagi isu ini kan kayak bisa dibilang sensitif, jadi makin orang tuh jadi makin malas buat baca gitu karena isunya sensitif, malas baca gitu. Sensitif sekali Dayu, karena ya itu menyangkut budaya. Iya. Dan kalau kita ngomongin budaya, ada 7 unsur ya di dalamnya. Iya kan, termasuk salah satunya sistem kepercayaan atau sistem agama. Apalagi ya Indonesia banyak yang beragama gitu kan. Ya ini kadang yang jadi PR kita itu. Jadi konstruksi gender ini tidak terlepas dari budaya, dan salah satu unsur budaya itu ya sistem kepercayaan atau sistem agama. Makanya ya itu kenapa masyarakat cenderung melanggengkan, cenderung mewariskan konstruksi gender ya karena itu. Jadi apa yang harus kita lakukan itu for the next future gitu kan, ke depannya bingung. Yang harus kita lakukan adalah satu, kita menghargai sesama. Udah itu aja. Itu aja Dayu. Kuncinya itu. Menghargai keputusan. Kalau misalnya dalam suatu hubungan keluarga, kalau misalnya salah satunya pengen ini terus nggak mau ngelakuin ini, kayak misalkan cowok bapak atau ayah gitu mau kerja di rumah, mau di rumah aja gitu. Ya udah hargai aja. Kita juga sebagai pihak lainnya juga kayak ya udah mau gimana lagi gitu kan. Karena emang keputusannya mereka gitu. Terus kalau misalnya seorang ibu pengen kerja, ya udah biarin aja kerja gitu. Jadi itu yang masih beberapa masyarakat susah untuk menerima. Karena perbedaan keputusan, terus perbedaan pola pikir dan lain sebagainya sangat mempengaruhi. Kok cewek gajinya lebih gede dari cowok, pasti yang akan mendapatkan pelabelan yang cowok. Iya, ini cowok gajinya gede nih gitu. Jadi terus kalau misalnya cowok gajinya kayak masa iya cowok gitu kan. Ya, terus ini adalah lagi nih Dayu yang saya tidak suka dari perempuan yang berpandangan seperti ini. Ini sebenarnya juga muncul dari toxic gender ya. Aku pengen cepet nikah, kenapa pengen dinafkain katanya. Kamu tuh sebagai perempuan tuh harus berdaya gitu loh. Kamu tuh harus jadi wanita yang berdaya, wanita yang mandiri. Jangan bergantung sama suami. Gitu. Kalau kamu bisa berdaya dengan potensi yang kamu miliki, berdaya dalam hal apapun ya itu ya, entah itu ekonomi, berdaya dalam hal berpikir dan lain sebagainya, it's okay. Kamu tidak perlu untuk terlalu bergantung dengan suami. Iya. Jadi kayak dinafkain. Saya paling benci kalau teman saya ngomong kayak gitu. Apalagi kalau misalnya udah tahu kayak pengen udah dinikahin nih, murtanya tiba-tiba gini kan mampus kan lu, nyesel juga kan lu. Iya itu anggapan seperti itu kan muncul dari toxic gender, bahwa pasti lingkungannya mengajarkan, oh tenang, perempuan itu nanti itu kok dinafkahi, yang cari nafkah nanti cowok. Itu artinya kayak dia tuh pengen terus dimanjain gitu kan. Kayak manja banget gitu. Kayak kebiasaan dari kecil gitu. Atau mungkin kayak dia cuma satu-satunya di keluarga, jadi dia pengen kayak dimanjain aja terus, diemong gitu kan sampai gede gitu. Gitu ya. Kesel. Enggak sih sebenarnya, enggak cuman waktu pas mau pernikahan, bukan pernikahan sih, umur matang pernikahan. Seumuran saya nih Bu ya. Banyak yang kayak gitu.
Iya, Iya, pengen dinafkahin gitu. Iya, bukan kayak ada yang morotin, setan. Eh, saya kagum aja sih Dek sama generasi kalian. Seolah-olah generasi kalian tuh lebih simpel dalam memikirkan pernikahan. Berbeda dengan generasi saya. Kalau kita mau survei jomblo nih, itu lebih banyak generasi saya yang jomblo. Karena kita semakin overthinking terhadap pernikahan tuh seperti apa, itu semakin overthinking. Gitu. Jadi saya sebagai sorry. Jadi kan di generasi saya nih, ya generasi Z ya, Gen Z gitu. Kebanyakan dari mereka tuh nggak mau nikah, beneran. Ya? Iya. Karena pertama pengalaman mereka yang ngelihat dari keluarga mereka, misalkan kayak ayah ibunya divorce gitu, kayak cerai gitu, terus masalah ekonomi keluarga yang jadi kayak ini pikiran mereka tuh kayak ya udah duit gitu kan, jadi kayak kerja nggak mau kayak nikah, ya udah urusan nanti gitu kan, urusan saya gitu. Jadi ya gitu, mau nikah gak nikah ya udah. Kalau menurut Dayu itu nikah itu suatu keharusan nggak? Mungkin dari pandangan agama sih iya. Iya. Soalnya apalagi dalam agama saya Hindu ya. Jadi nikah itu sebuah keharusan untuk melanjutkan keturunan. Terus kalau misalnya nggak nikah, katanya dalam beberapa kalau disebutkan tuh kayak beberapa bilang kalau kamu nggak nikah, orang tuamu bakal digantung di pohon bambu, terus di bawahnya tuh ada tikus gigitin bambu. Sewajib itu ya. Sewajib itu buat nikah. Jadi kayak saya pengen bilang pengen gak nikah gitu kan. Jadi kayak waduh, nih orang tua saya juga gimana kan, kayak bingung. Kalau di saya hukumnya ada 3 pernikahan tuh di dalam sudut pandang agama saya. Jadi ada wajib itu suatu keharusan kan. Itu bagi orang-orang yang sudah mampu segalanya, psikologisnya, emosinya, keuangannya itu udah mampu, usianya gitu. Kemudian ada sunnah itu boleh dilakukan, boleh enggak. Oke. Yang ketiga itu haram. Haram itu sesuatu yang hukumnya tidak boleh. Itu bagi orang-orang yang tidak siap. Oke. Yang menggampangkan pernikahan itu malah justru nggak boleh. Ya udah, aku tinggal nikah aja gitu kan. Kan nikah ya nikah aja gitu. Jadi kayak nggak sah gitu kan dalam hal agama, ya sih sah dalam hal administratifnya. Iya. Tuh Dayu.